pertemuan terakhir kita di mata kuliah morfologi tumbuhan. Oleh karena itu, karena kita pertemuan terakhir, maka kita praktikum untuk praktikum bunga atau floss. Anak ibu semua, ibu minta membawa bahan spesimen minimal 2 buah ya. Nanti setelah praktikum ini, kalian akan memberikan sebuah tagihan laporan kepada ibu tentang apa yang kalian amati dan kalian deskripsikan dari bunga yang kalian punya masing-masing di rumah kalian. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan materi sebelum untuk masuk praktikum, bahwa materi ini untuk memberikan dasar kepada kalian tentang apa saja yang perlu diketahui tentang bunga atau floss. Anak Ibu semua, Ibu mohon suaranya semuanya di-mute ya, agar suara Ibu bisa jelas terdengar oleh teman-teman kalian yang ada di dalam Zoom ini. Oke semuanya, hari ini anak-anak Ibu semua akan belajar tentang materi bunga atau floss. Apa yang perlu kita ketahui tentang materi floss? Itu adalah bunga. Bunga itu sendiri adalah yang berfungsi sebagai organ yang berfungsi sebagai organ reproduktifum, yaitu organ reproduksi. Kenapa dia disebut sebagai reproduksi? Berarti dia bisa menghasilkan alat-alat untuk berkembang biak, yaitu dia memiliki yang namanya alat kelamin jantan atau alat kelamin betina. Nah, itu yang disebut sebagai androecium dan gynaecium. Itu yang berfungsi untuk berkembang biak di dalam tumbuhan. Nah, alat perkembangbiakannya ini yang nanti akan kita pelajari di dalam praktikum. Tapi yang kita pelajari adalah apa saja sih organ-organ yang ada di dalam bunga tersebut. Nah, anak ibu, ini adalah teori-teori yang sudah ada di buku kalian. Jadi ibu hanya mencari yang penting yang perlu kita bahas di dalam praktikum ini. Nah, pada dasarnya bagian-bagian bunga yang setelah kalian perhatikan di depan ini ada yang namanya tangkai bunga. Nah, kalau kalian punya spesimen kalian di depan, kalian pasti akan melihat yang namanya tangkai bunga. Ibu punya bunga kembang sepatu. Nah, kalau seandainya kita lihat yang namanya tangkai bunga pasti yang menopang bunga. Apa yang disebut pedicellus, yaitu bagian dari yang menopang bunga. Nah, yang kalian perhatikan di spesimen kalian yang sama dengan ibu, ini adalah yang namanya bunga tunggal, atau bunga yang hanya memiliki satu bunga pada satu tangkai bunga. Yang memiliki satu bunga pada satu pedicellusnya. Ini yang disebut bunga tunggal. Terus ada juga bagian yang disebut sebagai dasar bunga. Yang disebut sebagai dasar bunga yaitu bagian yang ada di bawah penopang korola. Jadi dasar bunga ada di bawah sini. Nah, ini dasar bunganya, reseptakulum namanya. Dia yang menopang bakal buah yang ada di atasnya. Ini yang disebut reseptakulum atau dasar bunga. Terus yang bagian penting selanjutnya adalah yang namanya kaliks. Kaliks adalah kelopak bunga. Jadi kelopak bunga itu ada di bagian paling bawah yang biasanya berwarna hijau. Nah, bagian kaliks ini dialah yang melindungi bagian korola. Bagian kaliks ini kalau kalian lihat ya bagian-bagian bunga yang berwarna hijau itulah yang namanya kaliks atau kelopak bunga namanya sepala. Kalau kalian perhatikan dalam mata kuliah morfologi tumbuhan atau mortum, itu kalian ketahui adanya sepala, adanya petala, adanya tepala. Mengapa disebut seperti itu? Apabila dia satu kelopak bunga, ada satu kelopak bunga, berarti namanya sepala. Tapi kalau dia banyak kelopak bunga, berarti dia namanya kaliks. Kaliks, kita sebut kaliks. Tapi kalau dia cuma satu saja kelopak bunga, kita sebut sepala. Nah, sama juga dengan korola. Korola itu yang disebut sebagai mahkota bunga. Yang warna merah ini adalah yang namanya mahkota bunga. Nah, mahkota bunga adalah perhiasan bunga. Maka apabila kita punya satu mahkota bunga, itu namanya petala. Satu mahkota bunga, satu helai mahkota bunga ini namanya petala. Sedangkan tenda bunga itu di sini tidak ada tenda bunga, adanya biasanya di tanaman teratai, bunga teratai. Bunga teratai itu tidak bisa lagi dibedakan antara yang mana korola, mana yang kelopak bunga.
karena warnanya sama. Nah, itu yang dinamakan dengan tenda bunga atau perigonium. Disebut T pala apabila ada satu perigonium atau satu tenda bunga. Nah, bagian yang disebut alat kelaminnya yaitu yang namanya bagian generatif atau bagian fertil, bagian subur. Fertil itu subur artinya. Nah, di sini ada bagian yang namanya organ kelamin pada tumbuhan yang disebut sebagai stamen, dan yang satu yang namanya ginaecium atau pistilum, putik di sini. Kalau kalian perhatikan, yang ini yang namanya putik, ini yang namanya benang sari. Benang sari yang ada tepung sari di dalamnya. Itu bisa kalian perhatikan dari masing-masing preparat kalian. Oke, nah bagian-bagian itu harus kalian kuasai apabila kalian belajar praktikum bunga. Karena semua bagian-bagian tersebut dia yang menyusun bunga tersebut. Terjadinya bunga karena adanya susunan dari bagian-bagian yang Ibu sebutkan tersebut. Oke. Nah, ini yang bagian paling mudahnya yang tadi Ibu sebutkan tadi adalah bagian bunga kembang sepatu karena dia jelas. Dia disebut sebagai bunga lengkap karena dia memiliki semua bagian dari bunga-bunga yang ada di dalam morfologi tumbuhan. Maka bunga kembang sepatu ini termasuk bunga lengkap. Karena apa? Dia punya semua bagian. Berarti dia punya tangkai sari, punya benang sari, dia juga punya putik, dia juga punya corolla, dia juga punya calyx, punya semua. Maka dia disebut sebagai bunga lengkap. Nah, di dalam bunga kita pasti akan mempelajari susunan-susunan bunga. Nah, yang Ibu jelaskan tadi, ini semua adalah bagian-bagian susunan-susunan dari luar sampai ke dalam. Apabila kita melihat secara melintang dari atas, misalnya kita lihat secara begini, nah bagian-bagian ini akan terlihat bahwa ada lingkaran-lingkaran yang menyusun bunga tersebut. Lingkaran-lingkaran tersebut kalau kita lihat dari luar, lingkaran ini yang kita sebut adalah pertama adalah calyx. Lingkaran ini disebut calyx. Bagian calyx ada di sini di luar, bagian paling luar yang melindungi corolla, yang melindungi bunga. Terus yang bagian selanjutnya adalah mahkota bunga atau corolla, petal. Nah, terus yang bagian selanjutnya baru adalah kelamin bunga, yaitu yang disebut sebagai filamen, yang disebut sebagai antherium, ini yang disebut filamen dan yang disebut sebagai ovarium atau bakal buahnya. Nah, itu semua tersusun dalam satu lingkaran. Lingkaran dalam, semakin ke dalam dan semakin ke tengah. Itu yang membentuk yang nanti namanya diagram bunga atau simetri bunga. Yang kalian tadi lihat tadi ada kata tangkai sari, itu filamen. Jadi kalau seandainya di sini punya kalian di sini ada yang namanya tangkai sari, berarti yang bagian kecil ini yang menopang tepung sari atau polen itu adalah tangkai sari. Terus kepala sari yang di ujung dari yang bagian kecil ini ada ujung warna kuning, itu yang namanya kepala sari. Terus yang namanya polen itu ya di bagian dalamnya itu serbuk sarinya, itu yang namanya polen yang dimakan oleh lebah, madu, itu polennya ada di dalam sini. Oke, lanjut aja ini karena masih teori saja. Yang perlu Ibu jelaskan kepada anak-anak Ibu. Nah, ini adalah yang namanya ginaecium, alat kelamin betina. Kalau kalian perhatikan dalam bunga kembang sepatu ini, dia memiliki yang namanya kepala putik. Kepala putik yang berwarna merah ini. Terus dia memiliki yang namanya tangkai putik, yaitu yang mendukung tangkai putik ini. Terus ada yang namanya bakal buah. Kalau kalian buka, ini nanti kalian bedah, kalian akan menemukan di dalamnya ada bakal buah. Nanti setelah membedahnya ya. Karena Ibu punya dua preparat, jadi bisa Ibu bedah, biar bisa jadikan contoh kalian. Yang namanya bakal buah itu ada di dalam, di atas reseptakulum. Jadi kalau kalian buka, di situ nanti ada yang namanya bakal buah. Ibu bedah aja ya, sudah terjadi pembedahan. Nah, ini yang namanya bakal buah. Di dalam sini. Ibu kameranya yang mana ya? Nah, ini dia bakal buah. Memang nggak jelas, tapi kalau kalian menghadapi preparat yang ada di depan kalian, kalian bisa melihat sendiri yang mana yang namanya ovarium atau bakal buah.
Oke, putik itu juga tadi yang Ibu jelaskan. Nah, sekarang ada yang disebut sebagai, kayak ini gambarnya kurang jelas, tapi Ibu cari yang gambarnya lebih jelas lagi. Ini bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Nah, ini. Bakal buah itu terletak dalam 3 posisi, anak Ibu semua. Bakal buah yang Ibu jelaskan tadi, ini berarti bakal buah di bunga kembang sepatu. Mana sih kameranya? Bakal buah yang ada di bunga kembang sepatu, ini ada 3 posisi. Apakah kembang sepatu ini termasuk dalam posisi yang mana? Kalian bisa perhatikan berdasarkan preparat kalian nanti yang kalian punya di rumah masing-masing. Yang pertama adalah posisi bakal buah terletak di mana. Kalau hipogynous, hipogyn dia berarti terletak menumpang di atas dasar bunga. Menumpang berarti dia duduk aja di situ begini, terus di sini ada bakal buahnya. Jadi dia disebut sebagai hipogen. Dia bersifat hipogen, yaitu menumpang. Tapi kalau dia berada di dalam, ditutupi oleh dasar bunga, maka dia disebut sebagai epigen, yaitu dia tenggelam di dalam dasar bunga. Tenggelam. Nah, kalau dia bersifat perigen, perigineus, berarti dia setengah tenggelam, setengah menumpang. Berarti dia hanya bagian separuhnya aja yang bakal buahnya tenggelam di dalam dasar bunga. Tapi bagian atas dari bakal buah itu masih di atas dasar bunga. Itu yang disebut sebagai perigen. Berarti ada yang menumpang, ada yang tenggelam, ada yang setengah tenggelam. Perigen, hipogen, epigen. Seperti itu. Ntar baca aja di buku ya. Oke, selanjutnya ini aja gambar-gambar aja, tapi yang penting adalah tadi kalau kita bisa bedakan bunga daun, ada daun tunggal, ada daun majemuk. Begitu juga dengan bunga. Ada yang namanya bunga tunggal, ada namanya bunga majemuk. Yang tadi Ibu jadikan contoh kalian itu adalah yang namanya, ini adalah, aduh udah hancur spesimen Ibu. Ini yang namanya bunga tunggal. Karena dia berada dalam satu tangkai bunga. Dalam satu pedicelus. Ini yang namanya bunga tunggal. Nah, mana yang bunga majemuk? Kalau kalian perhatikan bunga majemuk, berarti ini yang namanya contoh bunga majemuk. Mengapa? Kalau kalian lihat di preparat Ibu, ini adalah bunga begonia. Dia ada berada di dalam satu induk tangkai bunga. Satu tangkai induk bunga yang namanya pedunculus. Pedunculus, maka disebut sebagai tumbuhan majemuk. Kalian perhatikan ini. Di sini dia punya yang namanya pedunculus. Ini, seperti ini yang namanya pedunculus. Dia menopang seluruh tangkai-tangkai bunga yang ada di dalam bunga tersebut. Maka dia disebut tangkai induk bunga. Pedunculus ini ada penting di dalam bunga majemuk. Kalau kalian punya bunga majemuk, berarti kalian punya yang namanya pedunculus. Terus bagian berikutnya adalah sama. Dia disebut sebagai pedicellus yang menopang bunga. Jadi di sini adalah tangkai bunga yang disebut namanya dengan tangkai bunga. Nah, inilah bunganya. Bunganya ini ada yang warna pink ini yang namanya korolanya. Nah, ini kalau Ibu sebut sebagai bunga tidak lengkap. Kenapa? Karena dia tidak memiliki salah satu bagian kelaminnya. Dia tidak punya bagian tidak punya yang kelamin jantan atau kelamin betina, maka disebut sebagai bunga majemuk tidak lengkap. Bunga begonia yang seperti preparat kalian di depan ini termasuk bunga majemuk tidak lengkap. Oke, itu baru bagian-bagian yang kalian pelajari. Terus ada Bractea, daun pendukung yang di bawah, tapi di sini kalian lihat yang ini adalah yang namanya daun pendukung Bractea. Oke. Nah, ada juga yang terpencar atau terpisah-pisah, seperti bunga kembang sepatu. Seperti kalian lihat tadi, ini berdasarkan letak dari bunga tersebut ya. Terus ada yang namanya berdasarkan letaknya berada pada ujung cabang atau ujung batang, sama dengan bunga kembang sepatu berada pada ujung cabang bunga. Berada di bunga di ketiak daun, banyak di bunga-bunga melati itu berada di ketiak daun. Terus contohnya lagi ada di Oke. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang sifat simetri bunga,
itu ada yang namanya actinomorph. Yang disebut sebagai actinomorph itu berbentuk bintang, seperti contoh bunga bunga mawar. Apabila kita sebut dia sebagai actinomorph, berarti dia bentuknya seperti bintang, dia berada posisi yang simetris, semua bunga itu bisa terlihat. Berarti dia disebut sebagai actinomorph. Lebih banyak bunga dijumpai seperti ini di sekitar kalian, bunga yang berbentuk actinomorph. Sedangkan zygomorph itu seperti bunga anggrek, dia itu bersifat sebagai zygomorph, yaitu bunga-bunga yang bentuknya seperti kalau kita belah itu berarti dia berhadapan lagi dengan pembelahan bagian bunga tersebut. Maka dia disebut sebagai zygomorph, yaitu simetrinya berdasarkan cermin. Ini kita belajar diagram bunga. Nah, dalam diagram bunga itu kalau kalian lihat dari buku Gembong, itu ada bagian-bagian yang Ibu sebut tadi, lingkaran-lingkaran yang ada di dalam diagram bunga. Nah, di dalam lingkaran itu berdasarkan spesimen yang kalian punya. Bagian terluar itu disebut sebagai daun penumpuk, daun pelindung, ada juga yang disebut bractea, terus ada yang namanya kelopak atau kaliks, terus ada yang namanya mahkota, terus ada yang namanya benang sari, dan ada yang namanya putik. Nah, itu semua membentuk suatu lingkaran yang Ibu sebut tadi sebagai diagram bunga. Nah, diagram bunga ini nanti kalian pelajari di dalam praktikum kalian. Jadi setelah kalian mengetahui ini, kalian akan menggambarkan diagram bunga tersebut berdasarkan spesimen yang kalian punya. Berdasarkan apa saja yang dimiliki oleh bunga-bunga tersebut. Apakah dia hanya punya benang sari? Kalau dia hanya punya benang sari, tidak punya putik, berarti putiknya kosong. Tidak digambarkan di dalam diagram bunga. Tidak ada bentuknya. Misalnya ini kosong, tidak ada. Terus kalau dia punya benang sari, berarti ada gambar bunga, ada gambar benang sarinya. Ini lambang-lambangnya, ada bulat, berarti dia adalah bulat 1 berarti dia putik atau bakal buah. Kalau bulat 2 adalah benang sari. Nah, benang sarinya ini tak terbatas ya, ada banyak. Berarti nanti dia banyak benang sarinya. Dia kalau seandainya tergambarkan di dalam diagram kalian, berarti dia memenuhi bulatannya ini semua di seluruh lingkaran. Seperti itu. Karena jumlahnya tidak terbatas atau banyak. Terus mahkota. Nah, mahkota tuh cirinya dia ada kayak kriwilan di atas, kayak ada apa ya, bentuknya berbeda. Sebentar, kok balik lagi ya. Bentuknya berbeda dengan bentuk yang ada di kelopak. Kalau kelopak ini dia tidak ada ceriwitannya. Apa sih namanya ya? Ada sudutnya begitu. Nah, kalau kalian lihat ini ada sudutnya ya kalau dalam bentuk mahkotanya, tapi kalau dalam kelopak dia tidak ada, rata saja. Itu yang membedakan antara mahkota dan kelopak dalam bentuk diagram bunga. Kalau berarti ya dia hanya digambar warna hitam saja, utuh. Terus di sini bagaimana Bu kita mempelajari daun kelopak ada 5. Nah, sekarang kalau Ibu lihat yang di sini yang sudah Ibu lepas ya. Nah, mana konsep yang disebut sebagai konsep berlekatan, mana yang disebut sebagai konsep berlepasan. Sekarang Ibu lihat di dalam spesimen kalian, mana yang disebut berlepasan, mana yang disebut berlekatan. Pertama, apabila kita sebut dia sebagai konsep lekat, berarti dia apabila kita buka, kita bedah semua, satu lembarnya kita buka, semuanya akan ngikut. Itu yang namanya berlekatan. Seperti contohnya dari bunga kembang sepatu. Kalian perhatikan kaliksnya ya. Kalian perhatikan kaliksnya. Di sini kaliksnya dia kalau Ibu copot, dia akan ngikut semua. Dia akan ngikut semua. Itu yang namanya konsep berlekatan. Kalau Ibu copot ini satu, akan ngikut semua satu rangkaian. Nah, itu namanya lekat. Tapi kalau seandainya Ibu copot satu kaliks atau satu korolanya, dia lepas, nggak ngikut bagian yang lain, itu yang namanya konsep lepas. Sama dengan posisi yang, nah ini Ibu lepasin kaliksnya ya. Ini satu ini dia lepas tapi nggak ngikut semuanya. Berarti dia yang namanya konsep lepas.
lepas, dia nggak berlekatan. Tapi kalau ibu copot semuanya ini, dia ngikut semua, ini rusak nih. Berarti dia yang namanya konsep lekat. Itu bedanya. Berlepasan, berlekatan, itu kalau di dalam rumus bunga, dia ada yang namanya tanda kurung besar. Itu berarti dia berlekatan. Seperti ini. Nah, kalau seandainya Ibu ada sebutkan rumus bunga, berarti kalian akan menemukan yang namanya lambang tanda pentung ke atas sama tanda bintang. Nah, yang tadi Ibu bilang, bunga yang pada dasarnya dia berbentuk bintang itu aktinomorf. Bunga yang ada di sekitar kalian itu rata-rata bunga aktinomorf. Terus yang jenis kelaminnya sama, yaitu jantan atau betina. Apabila dia hanya memiliki salah satu dari jenis kelamin tersebut, berarti dia bisa dibedakan sebagai bunga jantan atau bunga betina. Terus kaliks itu biasanya dinyatakan dengan huruf K, sedangkan corolla itu biasa dinyatakan dengan huruf C atau ini, apa maksudnya ini? Jamnya tadi berlebihan, jamnya kurang. Terus yang namanya androecium atau yang tadi Ibu sebut sebagai benang sari itu hurufnya A, sedangkan putik atau gynecium hurufnya G. Jadi rumus-rumus ini ada simbolnya. G, A, P, C, K. Itu semua ada artinya. Kalian sudah ketahui dari yang Ibu sampaikan barusan ya. Terus, nah ini adalah rumus bunga. Apabila kalian menemukan satu rumus bunga, kalian bisa baca nih dengan mudah. Karena kalian telah mengetahui tadi apa yang Ibu sampaikan. Apabila ada rumus bunga, misalnya nikotiana, bunga tembakau, misalnya kita sebut ini artinya apa? Bintang, tanda pentung ke atas, apa. Nah, ini kalau kita sebut, ini berarti sebagai bunga aktinomorf. Terus biasanya bunga tuh cuma aktinomorf aja, tapi ini salah ketik kayaknya. Terus ini ada kaliksnya ada 5, ada tanda kurung, berarti artinya dia berlekatan. Kaliks ada 5 berlekatan, terus di koma, terus C corolla, mahkota ada 5 lepas, karena tidak ada kurung. Terus A, androecium, ada 5, berarti androecium itu berlekatan juga. Terus ada gynecium atau putik, dia ada 2, dia juga berlekatan. Nah, itu tanda-tandanya yang bisa kalian perhatikan apabila ada rumus bunga yang diperhatikan pada soal atau di dalam buku praktikum kalian. Terus selanjutnya, nah ini yang tadi Ibu sebutkan, Ibu nggak perlu katakan lagi, itu ada bagian-bagian dari bunga yang ada di Hibiscus rosa sinensis. Ini bagian-bagiannya. Nah, ini ada rumus bunga yang setelah Ibu sebutkan tadi, berarti bahwa kalau seandainya kalian punya bunga tersebut, berarti dia bersifat aktinomorf, dia hermaprodit, yaitu bunga jantan dan bunga betina, kaliksnya ada 5, yaitu lepas, korolanya ada 5, berlekatan, dan androeciumnya ada 5, lepas juga, dan kepala putiknya ada 2, dia berlekatan. Seperti itu ya. Nah, ini bahan Ibu yang satu lagi. Sebenarnya Ibu masih punya bahan lagi. Selanjutnya, waktunya sebenarnya sudah habis, tapi nanti Ibu bisa perpanjang, karena Ibu akan masuk kepada bahan praktikum kalian. Yang kalian praktikumkan pada hari ini adalah intinya di sini. Tadi hanya bagian-bagian pembuka saja tentang teori tentang bunga. Nah, sekarang kalian perhatikan yang mana halaman depannya. Kalian hilang ya, Nak ya? Waktunya habis kah? Kayak sepertinya nggak habis. Hilang ya, Nak ya? Hilang, Bu, hilang. Oh, sempat hilang. Makanya Ibu kok waktu Ibu lihat belum habis. Pada waktu Ibu buka, kenapa hilang? Berarti barusan masuk lagi kalian ya? Barusan masuk lagi ya? Oke, karena kalian baru masuk lagi, berarti Ibu buka lagi di awal. Seperti apa? Kenapa ini begini terus ya? Sebentar, kok sampai langsung.
Oke, anak ibu semua, kita lanjut ke dalam praktikum morfologi tumbuhan pada hari ini. Kalian telah memiliki spesimen yang telah kalian punya di rumah masing-masing. Yang kalian kerjakan pada hari ini adalah ini. Jadi, kalau biasanya kita di labor, Ibu akan memberikan kalian langsung dengan preparatnya yang telah kalian punya. Pada hari ini kita secara online, ya, yang kita punya, keterbatasan kita manfaatkan, kita gunakan sebaik-baiknya. Oke, anak Ibu, pertama yang punya bunga melati. Ini pembantu kalian, karena sudah ada media bahan ajar yang telah Ibu buat untuk membantu kalian dalam memahami tentang bunga melati. Pertama kali yang dipelajari tentang bunga melati, yang sudah Ibu katakan bahwa bunga melati ini termasuk yang namanya Jasminum sunbuk. Dia berarti memiliki bagian-bagian dari bunga yang tersebut sebagai bunga lengkap. Dia sebut sebagai bunga lengkap, kenapa? Karena dia memiliki dua bagian dari organ bunga kelamin, yaitu stamen dan putik. Dia memiliki semua. Ibu hari ini nggak punya spesimen bunga melati, tapi kalau seandainya kalian punya, bisa kalian perhatikan di dalam spesimen kalian, dia termasuk bunga lengkap. Dan dia juga termasuk sebagai bunga majemuk. Bunga majemuk karena dia memiliki ibu tangkai induk atau tangkai induk bunga yang disebut sebagai pedunculus. Pedunculus ini menopang seluruh bunga yang ada di atasnya. Berarti dia mempunyai tangkai-tangkai bunga yang disebut sebagai pedicellus. Itu yang harus kalian perhatikan di dalam morfologi tanaman kalian. Nah, ini disebut sebagai tipe anak payung menggarpu. Dalam satu spesimen bunga melati itu kan buka, nanti dia akan terlihat bahwa dia termasuk perbungaan tipe anak payung menggarpu. Bisa kalian baca di buku Gembong lebih jelas lagi. Nah, dia sebut sebagai perbungaan bunga majemuk berbatas. Mengapa disebut berbatas? Karena dia tumbuh di ujung tangkai induk bunga. Jadi ditutupi oleh ujung tangkai induk bunga, maka disebut sebagai perbungaan majemuk berbatas. Tapi kalau dia disebut sebagai bunga majemuk tak berbatas, berarti dia setiap ketiak induk tangkai dia tumbuh terus. Tumbuh terus. Jadi ujungnya itu tidak ada tutupnya, tidak ditutup oleh bunga. Makanya disebut sebagai bunga majemuk tak berbatas seperti ini. Jadi dia bunganya tumbuh terus. Dia tumbuh terus di setiap tangkai induk, dia tumbuh terus, maka dia disebut sebagai bunga majemuk tak berbatas. Cara membedakannya seperti itu. Terus yang punya bunga soka. Nah, bunga soka ini termasuk tipe bunga malai rata. Yang disebut bagian bunganya disebut berupa anak payung menggarpu. Nah, bunga soka ini termasuk bunga majemuk campuran. Ibu nggak punya nih bunga soka di rumah, nggak dapet Ibu. Tadi nggak mekar. Jadi kenapa disebut bunga majemuk campuran? Tadi kan ada bunga majemuk berbatas, ada bunga majemuk tak berbatas, dan ada bunga majemuk campuran. Nah, bunga soka ini termasuk bunga majemuk campuran. Kenapa? Karena dia ada di ketiak tangkai bunga dan ada juga di ujung, juga sebagai floss terminalis, ada juga di ujung dia. Hidupnya di ujung tangkai bunga juga. Jadi tumbuh di ujung tangkai bunga dan ada juga berarti dia campuran bunga majemuk berbatas dan campuran dari bunga majemuk tak berbatas. Maka bunga soka termasuk bunga majemuk campuran. Aduh, kok ada gajah juga sikat rambut. Nah, di dalam setiap bunga soka, dia disebut sebagai bunga majemuk karena dia memiliki satu. Nah, ini semua sebagai malai rata. Satu kumpulan ini disebut sebagai bunga majemuk malai rata. Tapi bunganya satu tuh cuman ini aja. Jadi cuma satu ini yang disebut bunganya. Satu tangkai bunga ini dia. Ya, disebut tipe anak payung menggarpu tadi, ini satu ini. Nah, kalau seluruhnya ini disebut malai rata, tapi kalau cuma satu tipe anak payung menggarpu. Selanjutnya lagi, kalau kalian punya bunga sirih, nah ini bunga sirih yang paling unik nih. Dia disebut sebagai bunga untai. Bunga sirih kalau kalian punya di rumah itu namanya tipe bunga untai. Dia termasuk tipe bunga majemuk tidak berbatas. Tidak berbatas, dan mengapa dia disebut sebagai bunga, Bu? Ini bunga sebenarnya. Nah, dalam setiap, kalau kalian perhatikan, Ibu nggak punya juga nih spesimennya, kalian perhatikan dalam satu untaian itu ada kayak garis-garis. Nah, garis-garis itu yang dinamakan sebagai reseptakulum dasar bunga. Kalau garis-garis itu ada banyak, berarti dia punya banyak bunga. Setiap satu bunga satu reseptakulum, maka dia disebut sebagai bunga majemuk. Yang punya tanaman si kejut atau tanaman morfologi bunga si Mimosa pudica,
tanaman si kejut ini, kalian perhatikan di sini ada rumus bunganya nih. Nah, kalau seandainya rumus bunga ini keluar, berarti kalian harus bisa mengartikan apa sih arti dari rumus bunga ini. Sebelumnya juga sebagai PR aja, bukan PR ya. Sebagai kalau kalian praktikum nanti dapat yang spesimen yang tadi, kan juga harus merumuskan bunganya apa. Kalau ini lagi ada rumus bunganya nih. Rumus bunganya berarti dia memiliki hermaprodit, bunga kelamin jantan dan bunga kelamin betina, yang arti